Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiani, guru SD Negeri Randuacer 3, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan zaman sekarang berbeda dengan pendidikan zaman dahulu. Pendidikan zaman dahulu hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan sekolah. Mereka hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan tujuan untuk membantu keuntungan bisnis kolonial. Kemudian, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, tempat untuk belajar semua kalangan rakyat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Semboyan Ki Hajar Dewantara. 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Berpusat pada anak. 4. Bukan tabula rasa. 5. Menuntun. 6. Budi pekerti. 7. Konsep tukang kebun kehidupan. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun ide atau gagasan, di belakang memberikan dorongan atau semangat. Ki Hajar Dewantara dijuluki Bapak Pendidikan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Contohnya konteks lokal sosial budaya yang beragam. Kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Anak hendaknya diberikan bekal untuk memiliki keterampilan abad 21, sehingga dalam menuntun pendidik terus dinamis. Pendidikan berpihak atau berpusat pada anak. Anak merdeka belajar. Anak belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Anak belajar sesuai dengan karakteristiknya. Bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong, tapi mereka telah memiliki kodrat yang samar-samar. Proses menebalkan kodrat yang samar-samar pada anak dengan cara menuntun. Menuntun dengan tujuan memperbaiki laku anak sebagai anggota masyarakat. Pendidik sebagai pamong menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa, sehingga menciptakan karya. Dengan memahami kesadaran diri yang baik dalam kekuatan diri, diharapkan mampu memiliki kesadaran sosial. Konsep tukang kebun kehidupan atau petani. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik seperti tukang kebun kehidupan atau petani yang merawat benih-benih tanaman seperti padi dan jagung. Padi kita tanam akan menjadi padi, tidak mungkin tumbuh menjadi jagung. Benih-benih yang bagus atau kurang bagus akan kita rawat, ditanam
pada lahan yang telah disediakan, dipupuk, diberi air atau disiram, dibuang hamanya dan rumput-rumput liarnya, sehingga menjadi tanaman yang lebih baik. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap peran pendidik adalah sebagai pamong yang dapat mendidik sesuai kodratnya, minatnya, maupun potensi yang dimiliki anak. Kesimpulannya, kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya hidup. Walau hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, guru sangat dominan dalam pembelajaran dan murid hanya mendengarkan saja. Sesudah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpusat pada anak dan kelas menjadi aktif. Tindak lanjutnya, guru merancang dan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode AMO, yaitu metode pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dengan kasih sayang dan kodrat alam, yang di dalamnya terdapat cara-cara dalam mendidik anak. Alat pelajarannya berupa perhatian untuk tumbuhnya lahir dan batin anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.